itu kita asumsikan sebagai uangnya rakyat, itu nggak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang tidak berpihak rakyat. Yang kemudian juga digunakan harus untuk sebaik-baik dan sebesar-besar kemakmuran buat rakyat. Nah, itulah kenapa kemudian politik anggaran mensyaratkan bahwa anggaran itu bisa dianggap baik atau bagus atau benar kalau kemudian satu, bahwa anggaran itu ditentukan setiap tahunnya ya, harus melalui undang-undang, jadi ada persetujuan lah dari DPR, kemudian tidak bertentangan juga dengan peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian juga program yang dikerjakan dalam rangka mendukung dan juga memfasilitasi atau mengembangkan kebutuhan masyarakat secara umum dan negara tentu saja. Kemudian anggaran yang diperlukan itu harus distribusikan dengan prinsip-prinsip yang berkeadilan. Misalnya dari sisi wilayah, ya kan, harus proporsional. Kenapa? Karena biar tidak terjadi disparitas atau ketimpangan antara wilayah-wilayah di Indonesia, karena kita menganut prinsip negara kesatuan, ya kan. Jadi mau Papua sampai Ternate, Aceh, kemudian sampai seluruh wilayah intinya itu harus bisa dijangkau oleh anggaran kita. Jadi dan soal skala itu menjadi penting, menjadi kerjanya DPR untuk memastikan bahwa antar wilayah, antar daerah tidak terlalu dalam kesenjangan-kesenjangannya yang ada. Kemudian berapa dan bagaimana pendapatan negara itu dapat memenuhi kebutuhan akan anggaran yang dibutuhkan. Nah, ini termasuk misalnya kita berhak untuk mengevaluasi, menguji dan menyetujui atau bahkan menolak keinginan pemerintah misalnya untuk apakah anggaran yang dibutuhkan itu cukup dipenuhi oleh anggaran yang kita miliki, yang sumber-sumbernya memang itu didapatkan dari dalam negeri, atau bila mana perlu misalnya dengan menambah hutang. Nah, itu kan itu memang wilayahnya eksekutif untuk menambah hutang, tetapi DPR bisa memberikan pandangan. Karena apa? Karena setiap hutang yang dipinjam oleh pemerintah ini kan sebenarnya akan membawa konsekuensi langsung kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi beban hutang itu pada akhirnya kan akan menjadi beban kita semuanya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang mesti dilakukan sehingga program-program kerja yang telah mendapatkan dukungan anggaran melalui persetujuan dari DPR itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya secara efektif dan efisien, dengan kualitas pengeluaran atau quality of spending yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dengan demikian maka pelaksanaan dari fungsi anggaran kalau di DPR itu tidak hanya berkaitan dengan persoalan angka-angka anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah, tetapi juga bagaimana distribusi dan alokasinya untuk pelaksanaan program-program pemerintah dan proyek-proyek pembangunan itu bisa dilaksanakan dengan sangat tepat, sangat efektif, sangat efisien. Ya, kira-kira dalam bahasa kita yang lain, maslahahnya itu jelas bisa diperoleh gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana anggaran itu prinsipnya habis gitu. Nah, ini kan ada nih. Tetapi anggaran yang disetujui memang harus digunakan untuk apa? Ya karena untuk mendukung agar program yang direncanakan itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi juga sekaligus sangat berkualitas. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormatin, satu contoh misalnya ini slide-nya saya nggak tahu di halaman berapa, tetapi kayaknya halaman 14 atau 15 mungkin ya. Misalnya bagaimana contoh pelaksanaan fungsi anggaran. Kalau di komisi saya, kebetulan saya ini kan ada di komisi 4 gitu ya. Selain komisi 4 itu mitra kerjanya antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan. Anggaran existing dari Kementerian KKP ini dari tahun ke tahun itu terus menerus turun, walaupun pernah di satu masa di eranya Pak Jokowi juga sih anggaran
Kementerian Perikanan dan Kelautan itu hampir pernah sekitar 16 triliun, tetapi karena pemanfaatan dari anggaran itu menjadi tidak maksimal dan juga adanya temuan-temuan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan semestinya, maka anggaran ini setiap tahunnya kemudian menyusut dan terakhir menjadi sangat kecil sekali. Akhirnya untuk anggaran tahun 2002 misalnya oleh pihak pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian KKP untuk meminta dukungan politik dari DPR melalui Komisi 4 agar ada tambahan 8,43 triliun. Nah, dari apa yang diajukan oleh kementerian itu, maka secara prinsip pertama kami ini Komisi 4 mendengarkan, itu yang pertama, mendengarkan apa sih yang diusulkan oleh kementerian atau dalam hal ini pemerintah, lalu kemudian itu digunakan untuk apa. Nah, itu kan penting, jangan sampai mengajukan 8 triliun, tetapi kemudian penggunaan atau peruntukannya menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, kita menyampaikan bahwa kita menyetujui anggaran tersebut, akan tetapi itu digunakan untuk mendukung program-program prioritas yang terkait dengan pemulihan ekonomi nasional, ya kan? Yang terkait dengan pemulihan ekonomi nasional khususnya siapa? Ya masyarakat kelautan dan perikanan. Termasuk juga untuk siapa? Untuk para nelayan. Kita selalu mengatakan bahwa nilai tukar nelayan kita ini sangat-sangat rendah bahkan dibanding dengan katakanlah nilai tukar petani yang menurut kita juga belum tinggi itu gitu. Jadi dalam struktur sosial bahkan dalam struktur ekonomi kita nelayan ini berada di garis kemiskinan ya yang cukup serius ya gitu. Kemudian kita juga minta dari tambahan anggaran itu untuk digunakan mendukung para pembudidaya ikan, kemudian juga ada petambak garam, lalu mengolah hasil pemasaran perikanan, pelaku usaha perikanan, termasuk juga UKM yang terkait dengan sektor perikanan, termasuk juga memberikan dukungan agar infrastruktur perikanan dan kelautan ini bisa didanain dari usulan anggaran yang diajukan. Dan berikutnya kemudian kita juga meminta dari gambaran ya yang skala prioritas itu agar pemerintah menyusun betul rencana-rencana kegiatan atau program sebagaimana kesepakatan yang kita capai dari Komisi 4 atas persetujuan anggaran yang diusulkan. Nah, ini juga berlaku sahabat-sahabat sekalian, saya kira untuk bidang-bidang yang lain. Nah, ini untuk bisa mengukur sebenarnya apakah lagi tadi posisi kita di dalam melihat anggaran atau budget itu prinsipnya adalah anggaran itu digunakan untuk apa sih? Seberapa besar manfaat dan maslahat itu akan bisa dirasakan oleh rakyat kita? Seberapa besar itu bisa benar-benar mendukung program-program prioritas nasional? Seberapa besar sih sebenarnya posisi kita untuk melindungi kepentingan terutama rakyat yang memang posisinya masih sebagian itu powerless ya ketika berhadapan dengan negara, misalnya nelayan, petani, buruh, bahkan perempuan. Nah itu kan dilihat dari posisi anggaran yang ada. Berikut usulan-usulan program. Nah yang lainnya mungkin nanti soal yang sangat teknis ya bisa dilihat juga di situ. Kalau soal model anggaran misalnya bisa dilihat juga di slide 17. Ada beberapa model sebenarnya anggaran yang mungkin bisa dilihat di sana. Tetapi kita sih pada posisi ingin agar anggaran itu sebisa mungkin partisipatif sebenarnya. Partisipatif itu apa? Ya dengan adanya pembagian kekuasaan yang terpisah, ini salah satu mekanisme bahwa pemerintah tidak
menjadi satu-satunya pihak yang bisa menyusun, merumuskan, kemudian juga menetapkan sendiri anggaran-anggaran yang dimaksud. Sehingga kenapa kemudian semua anggaran harus mendapatkan persetujuan dari DPR. DPR harus kita lihat sebagai lembaga yang dia representing gitu ya dari kepentingan-kepentingan rakyat. Bahwa kemudian justru rakyat itu merasa tidak diwakilin misalnya oleh DPR, nah itu soal lain gitu. Itu boleh diingatkan, boleh ditegur juga gitu, karena sebagai pemberi mandat itu kan rakyat ya. Jadi kerja DPR itu ya memang menyuarakan apa yang menjadi kepentingannya rakyat. Jadi kalau ada misalkan masyarakat kehutanan merasa tidak diwakilin gitu oleh DPR, ya itu punya hak gitu mereka untuk juga mendesakkan. Atau kemudian masyarakat nelayan itu yang merasa memberikan mandat kepada anggota DPR, kemudian mereka juga mempertanyakan kenapa posisi budgeting tidak berpihak kepada para nelayan, ini juga perlu untuk kemudian disuarakan. Nah, disinilah sebenarnya proses-proses politik itu kemudian terjadi dan berjalan. Bahwa ada ruang-ruang negosiasi, ruang-ruang dialog, ruang-ruang aspiratif yang menjadi bagian dari dinamika suatu anggaran itu bisa disusun, bisa diputuskan, itu bisa terjadi. Karena sangat mungkin misalnya DPR itu tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah. Karena misalnya kita lihat bahwa anggaran itu ternyata nggak masuk akal nih. Bahwa ternyata anggaran itu yang disusun antara maksud, tujuan, dan kemudian rencana kegiatannya itu nggak sama gitu, nggak sinkron. Tujuannya memang untuk rakyat, tetapi ternyata kalau kita lihat dari apa yang disusun bisa aja ternyata loh kok ini hanya berpihak kepada korporasi nih misalnya. Nah ini nanti bisa kita lihat satu contoh itu yang ada di sektor perkebunan ya. Kita punya undang-undang perkebunan yang mana dari undang-undang perkebunan itu salah satunya lahirlah Badan Pengelola Dana Sawit. Ini adalah badan yang mengelola hasil-hasil pungutan dari eksploitasi sawit yang mana 40% ini sebenarnya disumbangkan oleh sawit rakyat. Nah, ternyata dipakai untuk apa dana ini yang hampir 50 triliun? Itu seselot money ya. Jadi ini bukan uang yang kecil atau yang sedikit. Ternyata bahwa anggaran ini yang dipergunakan untuk kembali manfaatnya untuk para petani sawit kita itu tahun kemarin baru 2,5 triliun, nggak nyampe 5 triliun. Artinya per hektar itu hanya mendapatkan intervensi modal permajaan sawit itu 25 juta per hektar. Padahal kebutuhan untuk permajaan kelapa sawit itu idealnya 50 sampai 60 juta per hektar. Lah kalau kemudian perbantuan untuk permajaan sawit itu hanya 25 juta, sementara kebutuhan realnya adalah 50-60 juta, lalu petani itu harus kemana? Pasti mereka akan membutuhkan modal pinjaman dari perbankan. Itu sama aja dengan kemudian kita mengalungkan jerat lingkar ya, atau hutang, dan itu bisa aja sifatnya sangat kayak rentenir itu kepada para petani sawit hanya untuk bisa agar permajaan sawit itu bisa terjadi. Nah akhirnya apa? Enggak semua kemudian berminat melakukan permajaan sawit. Akhirnya ini menjadi sangat tidak kompetitif satu sisi gitu kan, karena sawit-sawit rakyat itu usianya udah tua, udah 25 tahun. Nah siapa yang mendapatkan manfaat paling besar dari dana pungutan sawit ini? Ternyata korporasi swasta gitu. Nah ternyata 32 triliun lebih itu dipakai untuk memberikan insentif biodiesel. Karena pemerintah lagi ingin mengembangkan teknologi energi biru gitu ya, atau biodiesel yang berbahan dasar dari sawit, bukan fosil atau batu bara. Tapi ternyata mandatnya itu justru diberikan kepada korporat swasta, bukan BUMN. Nah itu yang aneh.
Maka kita melihat bahwa ini ada sesuatu yang menurut pikiran saya gitu ya, itu yang berjalan tidak sepatutnya dan sewajarnya. Nah gitu loh ya. Kenapa? Karena seharusnya kalau kita lihat dari proporsi sumbangan dari Sawirata yang katakanlah 40%, mestinya kenapa manfaat dari adanya dana yang dikumpulkan itu tidak kembali kepada para petani sawit rakyat, minimal ya sekurang-kurangnya sejumlah sumbangan mereka pada uang yang kita kumpulkan, kan begitu. Tapi itu tidak terjadi. Nah, ini adalah politik negara, ini berbeda posisinya. Ini adalah politiknya pemerintah terhadap anggaran yang kemudian dipakai secara berbeda dari tujuan dari dibentuknya badan itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, oleh karena itu bagi saya menjadi penting untuk masyarakat umum dan terutama mahasiswa, forum yang seperti ini, pelatihan seperti ini untuk benar-benar menjadi menjadi ruang di mana publik atau masyarakat punya bagian kontrol ya, punya kontrol, punya pengawasan gitu, agar pemerintah tidak melalui jalan yang sesat. Nah, kira-kira kayak gitulah. Jadi bagaimana pemerintah berjalan di atas rel yang benar, on right tracks. Ya salah satunya kita memiliki cukup knowledge, wawasan ya kan, termasuk juga skill untuk memahami. Yang pertama adalah anggaran, postur anggaran, kemudian politik anggaran, dan juga fungsi-fungsi budgeting yang melekat kepada DPR. Karena nggak semua anggota DPR ini, walaupun itu fungsinya utama ada di sana, tetapi memiliki skill untuk bisa membaca anggaran dengan tepat, apalagi kemudian bagaimana anggaran itu bisa digunakan dan didistribusikan secara benar. Saya kira itu poin pentingnya ya dari yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Semua materi saya bisa dibaca ulang dan saya juga berterima kasih kalau ada masukan dari sahabat-sahabat sekalian. Saya kira itu Mas Moderator, mudah-mudahan berkenan apa yang saya sampaikan ya. Yang penting semangatnya tadi ya, jadi semangatnya itu tadi bisa ketangkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dulu masih ada waktu sebentar. Iya saya. Ini kalau barangkali ada kawan-kawan ada yang bertanya begitu. Saya tanya jawabnya sebentar. Nah untuk kawan-kawan bagaimana? Silakan. Ketika ada yang ditanyakan. Nah ini kan narasumbernya langsung dari DPR Republik Indonesia. Nah, kawan-kawan ada yang ditanyakan mengenai terutama tentang anggaran. Ada suaranya mendengung banget ya. Ini suara di mana ya? Di saya atau di mana? Halo? Ya, halo. Oke. Sekarang sudah lebih bagus. Silakan kawan-kawan ditanyakan tentang anggaran terutama. Nah, anggaran kan sangat luas sekali, sangat kompleks. Nah, ketika melihat sekarang lah di situasi pandemi ini gimana? Silakan kawan-kawan. Ini diberi satu pertanyaan dari total peserta yang sangat banyak ini, dari 90 ini. Silakan ada yang tanya satu saja. Bagaimana? Silakan untuk teman-teman. Bu Lulu sudah memberikan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Alangkah lebih baiknya untuk kawan-kawan bisa bertanya supaya forum ini itu tidak sepi. Ya, Mas Wahyu, saya izin bertanya, boleh? Monggo, silakan. Oh ya,
Terima kasih Mas Wahyu dan Bu Luluk yang sudah meluangkan waktunya. Jadi saya Faisal dari Unimus. Jadi saya mau menanyakan ke Bu Luluk terkait lembaga eksekutif yang mengajukan anggaran ke legislatif itu biasanya cara pengajuannya itu seperti apa ya Bu? Apakah mereka langsung mengajukan semisal 10 triliun atau semisal 20 triliun? Nah nanti setelah itu juga seperti apa? Apakah nanti akan ditinjau lagi atau akan ditanyakan lagi terkait hal itu? Seperti itu sih Bu Lulu. Terima kasih. Monggo Bu Lulu, sudah masih dengar tadi. Oh iya, udah. Saya sempat mendengar terakhir, tapi mudah-mudahan masih paham maksudnya ya. Jadi anggaran itu yang mengajukannya itu pemerintah ya. Jadi anggaran bisa diajukan oleh pemerintah, tetapi DPR posisinya juga memberikan pertama persetujuan. Jadi pemerintah itu mengajukan dulu, pemerintah itu melalui kementerian terkait lah misalnya. Jadi konteksnya pemerintah itu misalnya untuk mengajukan sektor perikanan kelautan ya pasti melalui kementeriannya ya kan. Itu mengajukan misalnya penambahan anggaran ya bisa nggak ujuk-ujuk karena itu membutuhkan proses pendalaman yang cukup alot juga itu melalui di komisi. Jadi yang bisa membedah bahwa ini anggaran masuk akal apa tidak itu ya kami sih memang itu di DPR. Makanya ini dua kutub yang sama-sama penting karena pada akhirnya nanti walaupun kita udah setuju nih di komisi sebagai mitranya pemerintah, tapi belum tentu anggaran itu bisa dieksekusi juga sama Menteri Keuangan sebagai bendaharanya negara gitu. Nah, di situ ada lagi tuh para penguasanya ya. Jadi pihak pemerintah, jadi memang unik ya posisinya. Jadi pemerintah mengajukan anggaran katakanlah 8 triliun. Itu dengan catatan dijelaskan untuk apa aja anggaran 8 triliun itu. Karena 8 triliun itu bisa aja kita tidak sepakatin, kita bisa koreksi, misalnya bisa kita kurangin, atau bahkan menurut kita anggaran itu justru harus ditambah. Nah biasanya itu nanti akan ada istilahnya anggaran belanja tambahan ABT di tengah-tengah masa berjalannya anggaran ya. Biasa di pertengahan tahun itu suka ada anggaran tambahan gitu. Nah akan tetapi sahabat-sahabat sekalian, walaupun pemerintah mengajukan kita juga menyetujui, tetapi terakhir yang memutus itu Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu yang memutus. Kalau kita ini pernah bilang, misalnya gini, di sektor pertanian lah, untuk Indonesia yang memang bertumbuh pada agriculture ya, harusnya dengan anggaran 21 triliun itu, kalau menurut saya sih ya nggak ideal gitu, untuk memajukan sektor pertanian dari hulu ke hilir. Belum lagi kemudian di situ politik pangan yang memang jelas harus mandiri dan berdaulat ya, kecuali kita hanya bertumbuh pada impor aja maunya, maka anggaran 21 itu menurut saya ya masih kurang gitu. Katakanlah dengan pupuk aja lah ya, subsidi gitu ya. Pupuk subsidi walaupun sejumlah 25 triliun hingga 33 triliun, tetapi itu hanya bisa cover 30%. Jadi kenapa kemudian selalu ada kegelisahan di akar rumput dan juga petani itu
mengatakan pupuk nggak ada, walaupun sebenarnya bukan pupuknya nggak ada, pupuknya sih ada ya, tetapi memang alokasinya itu terbatas, itu hanya bisa cover 30-an% dari total kebutuhan yang diajukan. Nah ini kan salah satu contoh aja bahwa kalau kita misalnya mau penuhin subsidi itu hingga 100% ya masih kita butuhkan anggaran yang sangat besar. Tapi kan Menteri Keuangan bilang ya nggak mau kan begitu. Jadi pemutus akhirnya ada di Menteri Keuangan. Jadi prosesnya gitu ya. Jadi pemerintah mengajukan dulu melalui kementerian terkait. Tidak ujuk-ujuk sih. Jadi anggaran 8 triliun sekian itu sudah di breakdown. Misalnya sekian untuk tambahan apa, sekian untuk tambahan di mana gitu ya. Lalu kemudian itu kita raker bareng. Jadi oh my god. Ya Allah. Jadi raker dengan menteri terkait dengan Komisi 4. Nah, baru kemudian ada pendalaman. Nah, pendalaman itu dilakukan oleh para eselon 1. Jadi bukan lagi dengan menteri. Jadi eselon 1 itu bisa beberapa kali pendalaman dengan Komisi 4. Lalu kemudian disepakatin bersama poin-poin penting apa yang harus dijadikan pegangan lah kira-kira sama Komisi 4. Ada wilayah yang kita nggak boleh masuk ya. Nggak boleh masuk itu misalnya sampai terlibat sangat detail atau rinci. Karena itu wilayahnya eksekutif. Nah itu ya sahabat-sahabat sekalian. Kalau dulu sebelum ada Undang-Undang MD3 yang baru itu DPR bisa membahas sampai ke satuan 3 ya dulu. Jadi satuan 3 itu kira-kira programnya udah detail di levelnya eselon 2 kayak gitu ya. Jadi itu udah ketemu lah duitnya itu. Misalnya program untuk pemberdayaan, bukan misalnya untuk UMKM perikanan misalnya gitu. Kita hanya bisa garis besarnya. Tetapi kalau satuan 3 itu udah sampai kepada berapa untuk anggaran masing-masing itemnya itu kayak gitu. Tetapi sekarang kita nggak boleh lagi membahas itu ya, karena itu wilayahnya eksekutif dan justru harus ada pembeda antara legislatif sama eksekutif gitu. Nah, akan tetapi di eselon 3 itu kita yang masih bisa adalah memberikan masukan kira-kira secara garis besar mana yang kita anggap itu perlu untuk ditambah atau dikurangin. Jadi masih lebih kurang seperti itu. Jadi masih di tingkatan eselon 1 yang masih bisa kasih masukan. Tapi detail-detail perintil-perintilannya itu sudah sepenuhnya menjadi wewenangnya pemerintah. Kita secara terbatas memang bisa aja mengakses atau meminta mereka untuk memberikanlah satuan 3 istilahnya gitu ya dari anggaran itu, bukan untuk intervensi sebenarnya. Kalau intervensi malah salah. Jadi kalau ada misalnya penyalahgunaan anggaran, kalau DPR sampai masuk ke situ ya bisa kena juga itu. Kalau itu menjadi temuan BPK kita juga bisa kena, apalagi kalau kemudian KPK itu. Tetapi hanya sekedar untuk cek aja bahwa ini masuk akal nggak sih gitu. Tetapi kita sudah nggak bisa melakukan sesuatu di situ. Yang bisa kita lakukan hanya pada saat kita raker dan kemudian rapat lagi dengan eselon mempertanyakan anggaran itu digunakan semestinya apa enggak. Bahkan kita juga butuh bantuan dari BPK juga gitu. Jadi selalu dalam raker dengan kementerian kita juga minta hasil temuan dari BPK itu seperti apa gitu. Sehingga itu menjadi alat bantu atau alat ukur kita kontrol ya bahwa anggaran ini udah jalan semestinya apa enggak. Nah, baru kemudian setelah itu selesai gitu ya, menteri terkait itu memperjuangkannya lagi di dalam rapat atau rakor dengan menko-nya masing-masing. Itu kayaknya sih seperti itu. Itu sudah wilayah atau wewenangnya eksekutif ya. Jadi mereka rapat rakor dengan Kemenko-nya untuk kemudian mendapatkan persetujuan dari Kemenq-nya gitu. Tapi itu di luar kita, itu enggak kita. Jadi kita hanya ngasih dukungan aja, dorongan. Misalnya gini, Pak Menteri tolong dong diyakinkan nih kepada Menko juga Menteri Keuangan agar anggaran untuk ini itu bisa ditambahkan. Misalnya seperti itu. Pak Mentan tolong dong misalnya anggaran untuk pertanian ini
Jangan sampai dikurangin dari 21 triliun. Syukur kalau kemudian itu bisa ditambahin. Kita bisa begitu. Intinya kita setuju di sananya. Tetapi yang kemudian melakukan proses lobby dan negosiasi kali ya. Jadi itu juga pemerintah sendiri. Nah, saya kira mungkin itu ya teman-teman ya. Tetapi kemudian dokumen itu sudah menjadi dokumen publik seharusnya. Nah itu nanti coba dicek aja. Apakah publik itu bisa mendapatkan dokumen detail ya atau yang rinci yang terkait dengan anggaran-anggaran dari pemerintah melalui kementerian masing-masing. Nah persoalannya kalau udah di Kementerian Keuangan itu sudah nggak lagi wilayah kami. Jadi kita ini dibatasin berdasarkan kerja by commission ya. Jadi kalau Kementerian Keuangan itu dia menjadi mitra Komisi 11. Dan di DPR sendiri itu ada kelengkapan dewan yang namanya Banggar atau Badan Anggaran. Nah, Badan Anggaran inilah yang membahas semua usulan-usulan dari lintas komisi tadi itu. Gitu. Kebetulan saya, Mbak Lulu, itu tidak ada di Banggar. Saya ada di Badan Legislasi. Jadi kalau sebenarnya ini konteksnya terkait dengan legislasi, ya mungkin saya bisa bicara banyak. Tetapi fungsi budgeting itu kan melekat kepada kita ya. Tidak mesti kemudian orang itu harus ada di Badan Anggaran lebih dahulu karena anggaran justru dibahas di tingkat pertama itu ada di komisi, kemudian ada di Banggar dan selanjutnya di Komisi 11 untuk apa yang makronya ya. Karena di situ ada Bappenas dan seterusnya. Ya, mungkin begitu ya. Ya, mungkin cukup itu dulu karena memang di tengah-tengah kesibukan dari Bu Lulu. Ya atau mungkin yang terakhir ya, mungkin saya akan pamit ya setelah ini. Ya closing statementnya jadi yang terakhir itu misalnya kayak gini karena tadi sempat disebutkan tentang COVID. Nah ini kan sama, ini kan ada situasi yang tidak biasa ya, pandemik ini. Apa sih yang kemudian kita anggap sebagai prioritas? Kalau kita punya uang terbatas, gitu, mau kita uang punya terbatas atau tidak terbatas itu sama aja sebenarnya. Tetapi kemudian uang yang kita punya atau anggaran yang kita miliki itu kita ini mau bagi untuk apa aja dalam situasi dan kondisi yang sangat tidak biasa ini. Apakah misalnya anggaran negara yang semula dirancang untuk pembiayaan proyek-proyek mega proyek lah yang berskala sangat besar itu masih harus akan diteruskan untuk membiayai itu atau kemudian kita harus gunakan untuk hal yang lain. Nah kalau di kita istilahnya kemudian direfocusing atau bahkan ada realokasi anggaran. Jadi yang katakanlah semula misalnya untuk membiayain pelabuhan A misalnya untuk sementara. Kalau misalnya pelabuhan ini dianggap bukan sesuatu yang sangat urgent, yang masih bisa ditunggu, misalnya untuk di tahun depan atau berikutnya, nah mungkin anggaran ini bisa kita alihkan untuk anggaran yang lain. Oh misalnya untuk bisa bantu rakyat, oh bisa untuk membantu sektor UMKM, oh misalnya untuk penambahan alokasi KUR misalnya dan lain-lain. Jadi yang intinya benar-benar bisa bantu rakyat kita agar bisa melewatin masa pandemi ini secara baik, termasuk misalkan menambah bantuan sosial ya yang tempo lalu bisa sampai 20 hingga 25 juta warga misalnya seperti itu, termasuk BLT yang semula misalnya hanya 3 bulan tetapi kan kemudian justru ditambahkan lagi karena ternyata 3 bulan itu bukan pandemi ini makin menyusut tetapi justru di 3 bulan pertama kan pandemi itu makin besar apalagi kayak sekarang. Nah ini bagian dari dinamika dan politik yang bekerja di dalam menentukan anggaran ini harus digunakan seperti apa. Termasuk sebenarnya diskusi di DPR itu perlu nggak sih diteruskan yang namanya rencana untuk ibu kota itu yang dulu aja diajukannya itu minimal misalnya 400 triliun. Bukankah anggaran itu bisa jauh lebih manfaat misalnya kalau itu digunakan untuk yang lain. Tetapi ini kan bukan kata putus ya. Jadi DPR itu lembaga politik dan anggaran itu juga bukan hanya sekedar angka, maka pasti di antara itu ada proses yang sangat dinamis. Tapi sekali lagi saya selalu percaya bahwa publik itu menjadi sangat penting untuk hadir gitu. Dan teman-teman dari kampus misalnya ya bisa terlibat secara aktif melalui saluran-saluran apapun gitu agar kita sama-sama melakukan
kontrol ya atau pengawasan. Jadi pengawasan kan bukan cuma DPR, tapi juga termasuk publik itu gitu. Dan memberikan masukan yang sangat berarti. Termasuk juga masukannya kepada kami gitu, kepada DPR. Sehingga ketika kita menjalankan fungsi kita bersama dengan pemerintah itu, kita punya alasan yang sangat kuat bahwa ini loh sebenarnya yang menjadi beban pikiran rakyat. Ini loh yang sebenarnya jadi aspirasi dari rakyat kita. Ini loh yang harus kita kawal. Nah, hanya saja teman-teman mesti tahu bahwa kita punya batas di sana ya. Karena yang terakhir yang akan memutus, yang mengeksekusi itu ya pemerintah, mereka disebut eksekutif. Saya kira itu ya, Mas ya. Mohon maaf banget. Mudah-mudahan ya, nanti bisa ketemu lagi di waktu yang jauh lebih baik. Ini yang kedua lagi. Ya. Iya, kayak yang kedua. Pada saat itu kalau dulu kan datang langsung ya saya ya. Iya. Saat saya masih jadi ketua, sekarang sudah alumni sekarang. Oh, luar biasa, baik. Oke, siap. Ya, untuk langsung saja untuk dokumentasi kawan-kawan panitia, saya minta kawan-kawan on cam semuanya begitu. Nah, ini siapa Faisal yang itu? Iya,